warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua. Kali ini bertemu lagi bersama saya Eti Nurmala Fadilah pada mata kuliah Anatomi Tumbuhan. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang jaringan epidermis dan derivatnya. Berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 11 yang artinya Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Berdasarkan surat tadi, maka dari itu bahwasanya setiap yang ada di bumi ini adalah atas kehendak dan kekuasaan Allah. Nah, termasuk materi berikut ini yang akan kita bahas, semua ini ada karena kuasa Allah. Epidermis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kosakata. Epi artinya di atas, derma artinya kulit. Jadi, epidermis ini adalah lapisan sel yang berada di paling luar pada organ tumbuhan. Nah, fungsi dari jaringan epidermis ini adalah melindungi bagian dalam organ tumbuhan sehingga disebut sebagai jaringan pelindung. Selanjutnya, dia mampu menjadi jaringan pelindung terhadap penguapan air. Selanjutnya, dia bisa melindungi dari kerusakan-kerusakan mekanis. Fungsi lainnya adalah mampu mengatur perubahan temperatur. Dan terakhir, fungsi dari jaringan epidermis ini adalah dapat mencegah hilangnya zat-zat hara. Berdasarkan bentuknya, jaringan epidermis ini memiliki bentuk yang pertama, yaitu bisa berbentuk kubus ataupun prisma. Yang kedua, itu tidak teratur, sehingga bila dilihat dari permukaan bisa seperti segi, memiliki segi banyak. Selanjutnya, dindingnya berkelok-kelok tidak teratur dan mempunyai tonjolan-tonjolan seperti papila. Berdasarkan sifat-sifat epidermis, yaitu terdiri dari sel yang hidup, letaknya rapat satu sama lain tanpa ruang antar sel. Selanjutnya, dinding luar yang berbatasan dengan udara relatif lebih tebal daripada dinding sebelah dalam. Plasma sel melekat pada dinding sel sehingga selaput dengan sebuah vakuola yang besar di pusat yang berisi cairan sel. Plastida pada umumnya berupa leukoplas. Hanya pada tumbuhan tertentu plastida ini berupa kloroplas. Selanjutnya, derivat epidermisnya itu bisa berupa stomata, trikoma, sel silika, sel gabus, buliform, dan litosis. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai derivat epidermis, yaitu stomata. Stomata, jika dia tunggal, disebut dengan stoma. Nah, ini merupakan celah pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau. Dan biasanya terdapat pada helaian daun permukaan bagian bawah. Dan kemudian dibatasi oleh dua sel penutup. Kemudian stoma ini dikelilingi oleh
2 sampai 5 sel epidermis yang disebut dengan sel tetangga. Biasanya stoma ini berbentuk ginjal ataupun halter. Nah, ketika dia berbentuk ginjal, ini biasanya kita bisa temukan pada tanaman dikotil. Sedangkan ketika dia berbentuk halter, ini bisa kita temukan pada tanaman monokotil. Fungsi dari stomata ini yaitu sebagai pengatur penguapan. Selanjutnya, dia mampu mengatur masuknya CO2 dari udara dan keluarnya O2 ke udara selama berlangsungnya fotosintesis dan arah sebaliknya pada waktu respirasi atau pada saat pernafasan berlangsung. Tipe-tipe stomata ini memiliki 4 macam, yaitu menurut Heberland, menurut Metcalfe dan Kalb. Selanjutnya, menurut letak sel-sel penutup terhadap permukaan epidermis, dan yang terakhir menurut sejarah terjadinya stomata. Menurut Heberland, ini ditinjau dari bentuk dan letak penebalan dinding sel penutup serta arah membukanya sel penutup. Itu ada beberapa tipe. Yang pertama, tipe Amaryllidaceae. Nah, sifatnya biasanya sel penutup berbentuk ginjal. Selanjutnya, dinding perut dan punggung relatif lebih tipis daripada dinding luar dan dinding dalam. Kemudian, arah membuka sel penutup sejajar dengan permukaan epidermis. Dan kemudian terdapat pada daun Dicotyledon dan juga pada famili Amaryllidaceae. Tipe yang kedua yaitu tipe Gramineae. Nah, sifatnya biasanya sel penutup itu berbentuk halter. Bagian ujung-ujungnya itu membesar. Kemudian dinding sel pada ujung-ujung yang membesar ini relatif lebih tipis daripada dinding sel bagian tengah. Kemudian arah membuka sel penutup sejajar dengan permukaan epidermis. Dan ini terdapat pada tumbuhan famili Gramineae dan Cyperaceae. Yang ketiga itu tipe Minium, yang sifatnya sel penutup berbentuk ginjal. Kemudian dinding perut, dinding luar ataupun dalam itu relatif lebih tipis daripada dinding punggung. Nah, arah membuka sel penutup itu tegak lurus terhadap permukaan epidermis. Biasanya ini terdapat pada Bryophyta atau Pteridophyta. Tipe yang keempat ini adalah Helleborus, yang sifatnya sel penutup berbentuk halter, bagian ujung-ujungnya itu membesar. Kemudian dinding punggung, dinding dalam, dan sebagian dinding perut itu relatif lebih tipis daripada dinding luar. Arah membuka sel penutupnya pun merupakan resultan dari tipe Gramineae dan tipe Minium. Selanjutnya, menurut Metcalfe dan Kalb, yang biasanya pada umumnya itu pada tumbuhan Dicotyledon. Berlaku pembagian stomata berdasarkan jumlah dan letak sel tetangga. Nah, menurut Metcalfe dan Kalb ini itu terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama yaitu tipe Ranunculase. Dengan tanda-tanda biasanya sel penutupnya berbentuk ginjal dikelilingi oleh sel tetangga. Kemudian bentuk sel tetangga sama dengan sel epidermis. Selanjutnya terdapat pada famili Ranunculase, yaitu contohnya pada Rambusus sp
ataupun cucurbita sp. Tipe yang kedua yaitu tipe Caryophyllaceae. Dengan tanda-tanda sel penutup berbentuk ginjal dikelilingi oleh dua sel tetangga dengan dinding pemisah yang tegak lurus dan poros panjang stoma. Kemudian terdapat pada daun tumbuhan famili Labiatae, misalnya contohnya pada Orthosiphon stamineus. Tipe yang ketiga yaitu tipe Rybiaceae. Dengan tanda-tanda sel penutup berbentuk ginjal dikelilingi oleh dua sel tetangga dengan dinding pemisah dengan poros panjang stoma. Terdapat pada famili Rubiaceae, misalnya pada Erythrocylon caca ataupun Phaseolus sp. Tipe yang keempat yaitu tipe Solanaceae. Dengan tanda-tanda sel penutup berbentuk ginjal dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga. Selanjutnya salah satu sel tetangga lebih kecil atau lebih besar dari 2 sel tetangga lainnya. Kemudian terdapat pada famili Solanaceae. Tipe yang kelima yaitu tipe Actinositic. Dengan tanda-tanda sel penutup berbentuk ginjal dikelilingi oleh 4 sel tetangga atau lebih yang tersusun secara radier. Kemudian terdapat pada famili Proteaceae. Tipe yang keenam yaitu tipe Cyclocytic. Dengan tanda-tanda sel penutup berbentuk ginjal dikelilingi oleh 4 sel tetangga atau lebih yang tersusun teratur membentuk lingkaran kecil mengelilingi stoma. Selanjutnya, menurut letak sel-sel penutup, yaitu terhadap permukaan epidermis ada 3 stomata, yaitu tipe yang pertama tipe Phaneropore. Dengan tanda-tanda sel penutup terletak sejajar dengan permukaan helaian daun. Selanjutnya terdapat pada tumbuhan golongan Xerophyta. Tipe yang kedua yaitu tipe Cryptophore. Dengan tanda-tanda sel penutup terletaknya tenggelam terhadap permukaan helaian daun. Kemudian terdapat pada tumbuhan Xerophyta dan tumbuhan yang berdaun kaku ataupun tebal, misalnya pada Pinus sp atau Ficus sp. Yang terakhir yaitu tipe yang menonjol di atas permukaan helaian daun. Nah, ini biasanya terdapat pada tumbuhan air dan tumbuhan daun yang terapung. Misalnya pada tanaman Nymphea ataupun Nelumbo, yaitu teratai. Nah, berdasarkan sejarah terjadinya itu juga ada beberapa tipe. Yang pertama, tipe mesogenus, yaitu apabila sel penutup dan sel tetangga berasal dari satu sel induk yang sama. Kemudian tipe perigenus, yaitu apabila sel penutup dan sel tetangga tidak berasal dari sel induk yang sama, tetapi sel tetangga berasal dari sel yang terletak di sekitar sel induk membentuk sel penutup. Tipe yang ketiga yaitu tipe mesoperigenus, yaitu apabila sel penutup dan salah satu sel tetangga berasal dari sel induk yang sama, sedangkan sel tetangga yang lain berasal dari sel yang terletak di sekitar sel induk pembentuk sel penutup. Nah,
Cukup sekian ya penjelasan mengenai jaringan epidermis dan derivatnya, khususnya yaitu derivat berupa stomata. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai derivatnya yaitu tentang trikoma. Nah, anak-anak semua silakan dipelajari ya materinya dan dipahami. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai jaringan epidermis dan derivatnya, khususnya derivat berupa stomata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.